Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agni dari Prodi Informatika dari kelas C DSEC dengan NIM 3411201137. Di sini saya akan menjelaskan tentang data warehouse. Untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah metode penelitian. Sebelumnya kita akan mengenal apa itu data, informasi, dan pengetahuan dan juga kebijakan. Data adalah sebuah catatan kumpulan fakta. Dalam kata lain, data adalah satu atau lebih simbol yang digunakan untuk mempresentasikan data. Yang mempresentasikan sesuatu. Data ini dapat berupa simbol, angka, dan lain-lain. Nah, untuk kedua, informasi adalah pengetahuan yang didapat dari pembelajaran. Seperti kita saat mempelajari sesuatu, pasti kita akan menyerap data-data yang akan menjadi informasi bagi kita dan yang menjadi informasi bagi kita. Nah, untuk pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Seperti kita ketahui, karena dalam proses pembelajaran kita akan mendapatkan data diolah menjadi informasi, dan informasi itu akan diolah menjadi pengetahuan yang akan berguna bagi skill kita di kemudian hari. Dan untuk kebijakan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu wisdom adalah suatu pengertian dan pemahaman mengenai orang atau barang serta kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuatu pengertian tersebut. Untuk dari hierarkinya, yaitu data adalah yang paling banyak. Data ini akan diolah menjadi informasi akan diolah menjadi pengetahuan, dan pengetahuan ini akan merubah jadi kebijakan atau rule. Dapat dilihat value-nya dari data itu value-nya kecil, terutama data yang masih mentah. Nah, seiring naiknya ini informasi, pengetahuan, dan kebijakan value-nya akan makin meningkat. Nah, untuk bagian ini, data, informasi, dan pengetahuan adalah bagian dari data warehouse. Selanjutnya, untuk database. Nah, untuk database ini adalah sistem sharing data bagi program aplikasi dan penggunanya atau user. Nah, untuk data warehouse ini adalah suatu gabungan dari daerah operasional area dan strategic area. Yang operasional area itu terdiri oleh data source, operational system, dan operational system. Dari operational area ini akan dikirim ke strategic area yang awalnya yaitu staging area. Nah, setelah itu dimasukkan ke data warehouse. Data warehouse ini datanya akan dipecah menjadi 3 bagian, yaitu metadata, raw data, metadata, dan summary data. Nah, summary data ini yang akan digunakan dan akan dikategorikan menjadi data mart, yaitu data martnya itu diantaranya kategorinya purchasing, sales, dan inventory. Nah, data ini yang akan digunakan oleh user, yang akan digunakan untuk kegiatan analisis, reporting, dan mining. Nah, untuk sekarang masuk ke definisi data warehouse. Data warehouse adalah tempat penyimpanan utama data sejarah organisasi atau memori corporate. Data warehouse juga berisi data dasar untuk pihak manajemen dalam sistem pengambilan keputusan. Nah, untuk data warehouse ini lebih menekankan kepada keputusan dari sebuah company. Nah, oleh sebab itu data warehouse ini penting bagi perusahaan-perusahaan untuk pengambilan keputusannya. Nah, untuk definisi kedua ini menurut definisi dari ahli-ahli, yaitu menurut V.Vogt. Data warehouse ini merupakan basis data yang bersifat analisis dan read only, yang hanya bisa
dibaca doang, nggak bisa diedit atau ya gimana. Yang digunakan sebagai fondasi dari sistem penunjang keputusan. Dan menurut Vollen, data warehousing merupakan basis data relasional yang real, yang didesain lebih kepada query dan analisa daripada proses transaksi. Untuk menurut Vollen ini mendekatkan kepada query dan analisa. Biasanya dan menurut Vollen ini biasanya data warehouse ini mengandung history atau data yang lampau dari proses transaksi dan yang lalu, yang bisa juga dari sumber lainnya yang sudah lalu. Nah, untuk karakteristik data warehouse dibagi menjadi 4, yaitu subject oriented, time variant, not volatile, dan integrated. Nah, untuk sekarang kita akan membahas OLTP vs data warehousing. OLTP atau Online Transaction Processing dan data warehouse. Nah, untuk perbandingannya itu OLTP itu lebih menangani data saat ini dibandingkan data warehouse adalah data yang didapat dari data-data histori. Nah, untuk OLTP data ini disimpan pada beberapa platform. Nah, untuk data warehouse hanya disimpan dalam satu platform. Untuk OLTP juga diorganisir berdasarkan fungsi atau operasional seperti penjualan, produksi, dan pemrosesan. Sedangkan data warehouse diorganisasi menurut subjeknya saja, seperti pelanggan atau produk. Nah, untuk pemrosesan OLTP itu bersifat berulang, sedangkan data warehouse hanya dipakai sewaktu-waktu dan tidak terstruktur dan bersifat heuristik sesuai dengan yang diminta saja OLTP dari atasan. Nah, untuk OLTP ini mendukung keputusan harian, kalau misalkan data warehouse lebih ke bulanan atau gimana, untuk keputusan strategis juga. Nah, OLTP ini melayani banyak pemakaian operasional dan juga berorientasi pada transaksi untuk mendukung pemakaian manajerial yang berjumlah relatif sedikit. Data warehouse juga berorientasi pada analisis. Nah, untuk bentuk warehouse-nya yaitu bentuk warehouse ini berbentuk multidimensional. Nah, seperti kita bisa lihat bentuknya itu kayak Rubik gitu, jadi ada beberapa dimensi. Jadi bisa dilihat seperti di gambar ini. Untuk bentuk yang lain itu sama ini, ada beberapa dimensi. Nah, untuk menunjuk membangun data warehouse yaitu satu, menentukan misi dan sasaran bisnis bagi pembentukan data warehouse. Kedua, mengidentifikasi data dari basis data operasional dan sumber lain yang diperlukan bagi data. Menentukan item-item dalam perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan dan maknanya. Merancang basis data untuk data warehouse. Membangun kebijakan dalam mengarsipkan data lama sehingga ruang penyimpanan tak menjadi terlalu besar dan agar pengambilan keputusan tidak menjadi terlalu lambat. Menarik data produksi operasional dan meletakkan ke basis data milik data warehouse. Nah, itu adalah petunjuk untuk membangun data warehouse bagi perusahaan. Nah, sekarang untuk arsitektur data warehouse yang dibuat oleh Pesman dan Jamani tahun 2014. Ini seperti bisa dilihat data warehouse-nya, yaitu internal search, operational database, dan external search. Nah, untuk ini operational search ini akan masuk ke backend tier, sedangkan external search ini akan langsung menuju ke front end tier, yaitu data mining tool. Bisa dilihat OLAP data untuk backend tier yaitu staging ETL proses, metadata diproses, interface data dimasukkan ke OLAP server dan menghasilkan OLAP tool, sorting tool, dan static tool. Selanjutnya backend tier. Nah, untuk backend tier adalah yaitu extraction, transformation, loading, ETL process. Kedua, digunakan untuk ekstraksi data, pembersihan data, penyesuaian data, hingga loading data ke data warehouse.
Data staging adalah data yang berasal dari database yang telah dimodifikasi melalui proses ekstraksi data yang kemudian nantinya akan dimuat atau dimasukkan ke data warehouse. Selanjutnya yaitu data warehouse tier. Data warehouse tier ini sebagai tingkatan gitu. Terdiri dari enterprise data warehouse, data mart, dan metadata. Metadata terbagi dua, yaitu technical metadata dan business data, yaitu buat teknik datanya dan bisnis datanya. Technical meta data menjelaskan instruksi yang disimpan ke dalam komputer, sedangkan bisnis data tentang rule, peraturan, dan constraint terkait data sebuah organisasi. Jadi technical lebih ke dari proses komputernya, dan bisnis metadata yaitu tentang peraturan dari organisasinya gitu. OLAP atau online analytic processing tier. OLAP ini digunakan untuk analisis dan multidimensi, membuat laporan sesuai dengan keinginan user. Nah, OLAP ini adalah sebuah perangkat yang mampu memvisualisasikan data multidimensi, data seperti data di atas ini, yang akan supaya bisa dimengerti oleh usernya. Nah, informasi yang dapat ditampilkan berupa kubus atau cube yang terdiri dari kategori deskriptif atau dimensi dan nilai kuantitatif measure. OLAP digunakan untuk pertama konsolidasi, kedua drill and tone, dan ketiga slicing and dicing atau pivoting. Nah, sekarang untuk OLAP bagian drill and down dapat bisa dilihat seperti gambaran ini, dan slicing and dicing yaitu proses untuk memangkas sebuah data menjadi sebuah data yang baru. Nah, sekarang untuk front end tier. Front end tier di sini terdapat banyak dalam bagian ini terdapat banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi konten dari data warehouse atau kita sebut sebagai client tool. Client tool ini antara lain yaitu OLAP tool, reporting tool, statistic tool, data mining tool. Nah, untuk OLAP tool ini seperti tadi, yaitu untuk memproses dan memvisualisasikan data itu. Nah, untuk reporting tool ini untuk membuat laporan dari data yang sudah diolah dan dianalisis. Nah, statistic tool ini untuk menganalisa dan memvisualisasikan data cube menggunakan metode-metode statistik atau metode matematikal. Selanjutnya data mining tool. Nah, untuk data mining tool ini adalah alat untuk menganalisis data agar memperoleh knowledge dari suatu pattern dan trend dengan berbagai teknik data mining seperti naive Bayes atau yang lain-lain. Nah, manfaat dari data warehouse menurut Sharman dan Jen tahun 2013. Nah, untuk data warehouse ini pertama dapat membantu suatu organisasi untuk meningkatkan keuntungan dan untuk mengambil keputusan yang baik untuk jangka panjang tentunya. Nah, untuk ada kategori dari beberapa manfaatnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, return of investment atau disingkat ROI, merupakan peningkatan atau penurunan jumlah uang yang dapat diinvestasikan. Nah, data warehouse ini dapat memberikan suatu gambaran mengenai penghematan uang dalam penghematan dan pengefisienan penggunaan uang dalam suatu organisasi. Nah, untuk kedua yaitu enhance business decision, yaitu untuk menganalisis data yang baik sehingga dapat membantu organisasi untuk mengambil sebuah keputusan yang baik pula.
Nah, yang ketiga yaitu timely access data, yaitu memudahkan akses dari sebuah data secara terpusat sehingga waktu pemrosesan jadi lebih singkat. Nah, ini untuk keempat, konsistensi data. Nah, yang ini konsistensi data yaitu jadi si datanya itu nggak gampang berubah. Nah, untuk sistem performance, nah manfaat ini adalah jika suatu data bisa diorganisasi dengan diorganisasi sebaik mungkin, maka data ini bisa mengambil space yang lebih kecil pula. Kalau misalkan data lebih ke acak-acakan gitu, masuk ke memori juga agak besar juga. Nah, sehingga repository itu performanya tetap terjaga. Selanjutnya yaitu increase ICT staff productive, yaitu dengan data warehouse ini maka data penemuan sumber permasalahan menjadi lebih cepat dan efektif. Jadi permasalahan itu lebih cepat ditangani. Nah, terakhir ada lagi. Nah, selanjutnya yaitu increase customer satisfaction, yaitu untuk meramal penaikan customer sehingga memberikan feedback mengenai suatu produk aplikasi. Dengan data warehouse ini semua keluhan dapat dianalisis sehingga masalah dapat dipecahkan dengan cepat. Nah, selanjutnya itu data warehouse save time, yaitu data warehouse dapat menghemat waktu, karena waktu itu sangat penting dalam perusahaan atau organisasi. Data warehouse ensure data quality and consistency. Nah, warehouse ini dapat menjamin konsistensi dari data dan kualitas dari data. Nah, untuk terakhir yaitu data warehouse provide historical intelligence. Data warehouse menyimpan data history dalam jumlah besar dan memungkinkan untuk melakukan analisis dalam data berbagai periode waktu dan tren. Nah, untuk data mart, nah sekarang masuk ke data mart. Data mart adalah bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Jadi data mart ini adalah data yang dapat mendukung kebutuhan pada tingkat departemen atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan ini, dalam suatu perusahaan. Bagian dari data warehouse yang mendukung kebutuhan pada tingkat atau fungsi bisnis tertentu dalam perusahaan. Karakteristik yang membedakan data mart dan data warehouse adalah sebagai berikut. Lalu colony backstart. Nah, data mart ini fokus pada kebutuhan pemakaian terkait sebuah departemen atau fungsi bisnis. Data mart ini biasanya mengandung data operasional yang rinci seperti pada data warehouse. Data mart ini hanya mengandung sedikit informasi dibandingkan dengan data warehouse. Data mart juga lebih mudah dipahami dan dinavigasi karena sudah dia tidak tercampur dengan data-data lain dan sudah dianalisis. Jadi si datanya juga mudah dipahami dan juga mudah dicari di navigasi pula. Nah, sekarang masuk ke tipe data mart, yaitu tipe data mart itu ada 3, yaitu dependent, independent, dan hybrid. Untuk dependent merupakan pecahan atau partisi dari data warehouse. Nah, untuk independent merupakan sistem tersendiri yang sama sekali tidak bergantung pada data warehouse. Nah, untuk hybrid yaitu data yang mengkombinasikan data dependent dan data independent. Nah, masuk kita ke arsitektur data mart. Nah, data mart itu seperti ini. Nah, si data mart ini muncul dari berbagai data yang masuk ke data warehouse. Nah, data warehouse ini akan dibagikan sesuai
Data-datanya itu dari warehouse akan diambil dan dikategorikan menjadi beberapa kategori seperti sales, finansial, produk. Nah, di data warehouse-nya kemungkinan ada suatu data yang tidak digunakan dalam ketiga kategori ini. Nah, ini yang sudah menjadi fix, yang sudah bagus datanya, yang mudah dinavigasi gitu. Nah, sekarang masuk ke dimensional modeling. Dimensional modeling merupakan konsep ER atau entity relation. Tiap tabel dimensi memiliki primary key. Terus masuk ke tabel fakta. Nah, tabel fakta ini merupakan tabel utama dalam data warehouse. Tabel fakta merupakan tabel yang berisi atribut dimensi dan nilai. Atribut dimensi adalah faktor atau atribut lainnya yang disebut di dimension. Nah, tabel fakta ini adalah tabel utama dalam dimension model dengan performa perhitungan karakter numerik. Jadi, tabel fakta ini merupakan tabel utama yang terdiri dari foreign key yang diambil dari tabel dimensi serta nilai numerik sebagai measurement-nya. Nah, contoh tabel fakta. Di sini ada retail sales fakta. Nah, di sini ada foreign key sebagai data key yang diambil dari dimension table dimension yang gabungan dari foreign key yaitu tabel fakta. Nah, untuk tabel dimensi adalah sebuah tabel dengan primary key dan kolom atribut yang deskriptif. Tabel dimensi berisi konteks tekstual yang terkait dengan kegiatan pengukuran proses bisnis, menjelaskan siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa berkaitan dengan kegiatan tersebut. Nah, tabel dimensi ini adalah tabel yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan, seperti laporan keuntungan pada tabel fakta yang dilaporkan sebagai dimensi waktu. Tabel dimensi juga dapat berubah tabel LTV atau tabel dari database transaksional, walaupun isinya tidak satu ke satu. Nah, untuk contoh tabel dimensi. Nah, untuk tabel dimensi itu hanya memiliki produk key primary key yang ini akan dihubungkan ke tabel fakta sebagai foreign key. Nah, untuk skema warehouse dibagi menjadi dua, yaitu skema bintang dan skema butiran salju. Nah, untuk skema bintang ini adalah star skema warehouse ini entity relationship diagram RD yang menyerupai konstelasi bintang. Nah, contohnya seperti ini. Ini tabel fakta dikelilingi oleh tabel dimensional. Ini jelasnya seperti ini. Nah, seperti bintang. Ini tabel fakta, ini tabel dimensional. Nah, untuk contoh query skema bintang itu diberikan contoh query yang dapat digunakan menghitung jumlah telepon yang terjual di toko balance sebanyak adalah sebagai berikut. Nah, ini select dari dimensional store, mengambil. Nah, ini faktanya sales quantity dan slotnya dijumlahkan from fakta dari tabel fakta yaitu salesnya, inner join, produk akan di where dan di group by dari dimensional store ID dan dimensional store address akan menghasilkan perintah ini. Hasilnya akan semua. Untuk skema butiran salju atau snowflake adalah model data yang lebih kompleks jadi star skema dan merupakan jenis star skema. Skema butiran salju ini lebih hampir sama seperti skema bintang, tapi dari si dimensional tabelnya itu belum jadi normal, jadi harus dinormalisasi dulu seperti ini belum dinormalisasikan dan akan disambungkan ke tabel fakta yang sudah jadi normalnya akan bisa dihubungkan ke tabel fakta. Nah, untuk contoh yang lebih detailnya ini. Nah, ini untuk query-nya. Nah, ini untuk classic mode dan ini saya tidak diajarkan juga.
Jadi ini contoh lain. Nah, ini ada kelemahan dan kelebihan skema bintang. Kelemahannya itu skema bintang cenderung mudah dipahami dan modelnya juga lebih sederhana dibandingkan dengan Snowflake atau yang lain. Keuntungannya itu juga memudahkan mencari isi karena kesederhanaannya itu. Nah, proses query juga lebih cepat pada saat proses OLAP. Nah, kekurangannya itu ukuran data lebih besar karena ada data yang disimpan ulang. Nah, maintenance dalam maintain-nya dan update lebih sulit juga. Nah, untuk Snowflake ini kelebihannya yaitu lebih mudah untuk maintenance dan update, ukurannya lebih kecil pula, query-nya lebih cepat pada saat proses ETL. Kekurangannya itu cenderung lebih sulit dipahami karena kompleks itu. Yang kedua yaitu sulit mencari data karena kekomplekannya. Nah, selanjutnya yaitu next step design metodologi data warehouse menurut Kimball dan Ross tahun 2020. Pertama, cost dan proses, yaitu memilih proses atau menentukan subjek utama. Jadi bagaimana kita membuat suatu aplikasi dengan proses ini, menentukannya, memilih. Nah, kedua yaitu cost the grain atau memilih grain, berarti menentukan apa yang akan diwakili atau dipresentasikan oleh sebuah tabel fakta. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan confirm dimension, yaitu mengidentifikasi dan menghubungkan tabel dimensi ke tabel fakta. Keempat yaitu cost defect grain, yaitu memilih grain dari suatu tabel fakta menentukan fakta. Grain itu lebih ke ini grain hubungan. Nah, untuk kelima yaitu store the recalculation in fact table. Itu untuk pada tahap ini hasil perhitungan pada suatu atribut dapat dipertimbangkan untuk disimpan di database. Nah, suatu atribut ini dapat dipertimbangkan untuk disimpan database karena ya mungkin data itu penting untuk disimpan dalam database dan akan dialurkan ke data warehouse. Nah, untuk keenam, round out dimension table yaitu dari dimensi yang telah diidentifikasi sebelumnya dibuat deskripsi yang memuat informasi terstruktur mengenai atribut pada tabel dimensi. Selanjutnya, cost the duration database, yaitu menentukan durasi waktu yang akan dimasukkan ke data warehouse yang akan ditentukan pada tahap ini yang ditentukan. Misalnya data perusahaan tahun lalu atau kapan yang akan dimasukkan data warehouse, dan misalkan data yang 3 tahun yang lalu misalkan mau dibuang juga boleh, tapi kebanyakan dia akan disimpan juga soalnya data warehouse akan menyimpan data history juga. Untuk ke-8 yaitu determine the need to track slowly changing dimension, yaitu dimensi dapat berubah dengan lambat dan menjadi sebuah masalah. Nah, terdapat 3 tipe dasar perubahan dimensi itu, yaitu menulis ulang suatu atribut yang berubah. Jadi seperti data yang cloning gitu. Kedua, membuat record baru pada dimensi, yaitu membuat record baru pada sebuah dimensi. Membuat suatu atribut alternatif untuk menampung nilai yang baru, seperti misalkan fungsi dari variabel gitu, atau membuat suatu atribut alternatif untuk menampung nilai yang baru, seperti variabel temporer gitu, untuk disimpan suatu nilai atau atribut untuk sementara, tapi ini dibuat bisa untuk permanen gitu. Nah, 9 itu decide the physical design, yaitu menentukan desain dari fisik dari warehouse itu, dan juga menentukan masalah yang mungkin ada pada peranjak fisik. Sekian untuk pembahasan data warehouse ini.
Maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.